Oke, halo, terima kasih. Terima kasih Mbak Sekar dan Mbak Mufti atas kesempatan untuk berbicara. Mungkin slide saya sangat membosankan dibandingkan Mbak Mufti tadi ya. Atraktif ini cuma putihan slide saya dan judulnya nggak menarik juga ya, disinformasi gitu doang. Tapi saya ingin mengomentari terlebih dahulu judul besar dari webinar ini gitu ya, kebebasan apa tadi informasi versus disinformasi. Sebetulnya kan ini tidak sepadan gitu ya. Mestinya lawan dari kebebasan mendapatkan informasi itu adalah restriksi atau otoritarisme informasi. Seharusnya kan begitu. Tetapi pada konteks real ternyata ada perkembangan-perkembangan tertentu yang itu tidak bisa dinamai sekedar sebagai fasisme atau sekedar sebagai pembatasan informasi, tidak gitu ya. Tetapi pada saat yang sama ternyata gejala ini itu sangat mengganggu, kemudian mengaburkan dalam tanda kutip apa yang kemudian dipuja sebagai kebenaran dalam media atau fakta dalam media dan sebagainya gitu ya. Nah, gejala yang saya mention barusan itu dapatlah kemudian disederhanakan ke dalam satu konsep yaitu disinformasi. Nah, saya tahu juga Mbak Mufti bicara sedikit banyak juga tentang ini dalam konteks fact checking, fake news dan sebagainya. Oke, next. Ya, saya akan berangkat dari sebuah mungkin pendekatan sebelumnya, mohon maaf, sebelum slide ini, minta tolong. Ya, saya akan berangkat dari sebuah pendekatan yang mungkin tidak populer, yang mencoba untuk melihat gejala-gejala media, perkembangan media di Indonesia dalam konteks yang sedikit lebih luas, gitu ya, sedikit lebih luas. Ada dua, kalau diringkas betul, diperas sampai ke akarnya, maka akan keluar dua gejala yang membuat perkembangan mutakhir atau mempengaruhi perkembangan mutakhir di Indonesia. Gitu ya. Yang pertama itu adalah kemunculan tren dari populisme pada level politik internasional. Gitu ya. Apa yang disebut sebagai populisme? Populisme itu sebuah narasi, sebuah kampanye, sebuah gagasan yang mengandaikan bahwa saya berpihak kepada masyarakat banyak. Nah, kira-kira dasarnya seperti itu. Nah, dengan cara apa kemudian saya berpihak kepada masyarakat banyak? Dengan melempar isu-isu tertentu yang sangat khas satu sama lain. Saya kasih contoh satu saja yang menghubungkan ke 1, 2, 3, 4, 5 pemimpin ini misalkan, itu adalah isu imigran misalkan, atau isu anti asing, gitu ya. Jadi bahwa negara itu selalu terancam dengan luar gitu ya, dengan serangan dari luar. Bahwa misalkan Donald Trump ya, itu sangat ketakutan, menyebarkan ketakutan bahwa Meksiko, kelompok-kelompok Meksiko, kelompok-kelompok Amerika Latin itu menggerogoti ekonomi nasional misalkan. Sama seperti itu. Boris Johnson juga sama. Dia menjual isu-isu yang serupa, yang mencoba untuk merangkul mayoritas gitu ya, mayoritas masyarakat bahwa telah terjadi sebuah serangan diam-diam atau laten dari luar. Nah, nanti kita akan lihat ini bagaimana narasi-narasi yang sama, yang sejenis ini ternyata juga dipakai di Indonesia. Gitu ya. Nah, itu satu ya tentang kemunculan populis di dunia. Kemudian yang kedua adalah tentang revolusi digital. Ya, ini tidak bisa tidak harus disebut. Kenapa? Karena dia memperlihatkan sebuah perkembangan yang dramatis yang belum pernah ada dan kita nggak punya referensi pengalaman itu untuk menyelesaikan. Misalkan ya yang terjadi sekarang ini tidak pernah bisa dibayangkan sebuah webinar dihadiri 240 secara virtual gitu ya dan dikemas dengan murah. Dan orang kemudian tidak perlu meributkan problem hadir dan tidak hadir karena Anda bisa hadir sekaligus tidak hadir itu dalam forum ini ya, tinggal di mute doang, stop video, selesai. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman ini hadir beneran apa enggak gitu, mungkin ke toilet dan sebagainya. Nah, jadi ada perkembangan-perkembangan terbaru dan itu mempengaruhi media massa bahwa sekarang platform online itu sangat dominan dan sekaligus juga kita memperhatikan betul senjakala dari koran gitu ya.
kita bertanya pada diri sendiri saja lah, proporsi kita membaca koran dalam setahun terakhir, nggak usah hari ini deh, setahun terakhir itu berapa kali misalkan ya, membaca koran. Nah, sekarang diganti dengan e-paper, kemudian diganti dengan detik.com, diganti dengan aplikasi-aplikasi online-nya. Jadi revolusi digital dan juga kemunculan populis political speech ini nanti ternyata itu membentuk sebuah kultur baru di mana kultur ini menyediakan bahan bakar utama untuk melakukan disinformasi. Nah, berikutnya saya akan bicara tentang apa itu sebetulnya disinformasi. Iya, jadi saya akan coba peras. Ini definisinya sebetulnya banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Mungkin belasan ya kalau di jejer ya. Tetapi kemudian saya ambil satu yang mungkin paling komplit ya, paling bisa diterima dan bahasanya nggak bulat gitu ya. Saya ambil dari Komisi Eropa ini. Dan ada beberapa keyword di sana. Yang pertama adalah dia informasi yang salah, yang keliru. Informasinya itu pasti keliru dan kemudian disebarkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, apakah itu ekonomi, apakah itu politik, ya, dalam rangka menipu publik dan mungkin menciptakan atau melukai publik, ya, merugikan publik. Ya, jadi variabelnya adalah informasi itu satu salah, kemudian yang kedua ditujukan untuk melukai publik, ya. Kemudian yang ketiga aktornya itu mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan, apakah itu keuntungan ekonomi, apa keuntungan politik. Kalau diperas lagi definisi ini, maka jadilah kira-kira harmful online content, kira-kira begitu ya. Nah, problemnya adalah ada banyak sekali peneliti itu melihat begini, berita-berita palsu atau informasi-informasi palsu atau jurnalis-jurnalis yang nggak becus untuk nulis, tidak bisa membedakan fakta dan opini, itu hanya terjadi pada negara yang demokrasinya itu masih terkonsolidasi, gitu ya, yang masih dalam proses melakukan konsolidasi, gitu. Kalau diganti kosakatanya kira-kira demokrasi baru gitulah. Ya, jadi orang masih meraba-raba. Problemnya adalah ternyata pada fakta terbaru kita melihat bahwa disinformasi ini sangat dominan di negara-negara maju. Level Inggris saja misalkan atau US ya, itu gila bagaimana jurnalis dan medianya dikooptasi oleh kekuatan politik, kemudian mereka menjadi kacau gitu ya, mutu jurnalismenya kacau dan sebagainya. Nanti contohnya tentang ini akan saya bawa di beberapa slide berikutnya. Nah, jadi ini ternyata mitos itu. Dia tidak terjadi pada negara-negara yang demokrasinya tidak stabil, tidak. Tetapi justru negara-negara yang dipuji sebagai kiblat demokrasi itu adalah sumber utama dari disinformasi politik. Gitu. Jadi media-medianya justru paling ngawur itu malah di iklim-iklim liberal semacam itu. Nah, kemudian juga ditemukan sebuah data bahwa dalam konteks kurun 5 tahun terakhir, disinformasi politik itu terjadi dalam 18 negara. Ya, pemilu di 18 negara. Ya, salah satunya ya Indonesia. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kita akan lihat. Ya, banyak orang menutup mata tentang ini, tapi akan kita belejeti, akan kita kupas nanti bagaimana. Nah, fenomena disinformasi kalau dilacak betul dalam konteks Indonesia, maka dia ternyata sudah muncul sebetulnya di 2012. Ya, kemudian di 2017 itu tajam. Saya kalau nggak salah Reuters itu menulis ya bahwa pemilu sepanjang sejarah politik Indonesia, pemilu paling beracun itu ya di 2017 itu Jakarta, pemilihan gubernur Jakarta. Ya, kita melihat, bayangkan ya orang itu bisa dikalahkan dengan menakut-nakuti kalau kamu memilih ya kalau kamu mati itu nggak akan dikubur. Kalau Anda memilih penista agama, nanti ketika kamu mati tidak akan dikubur di kampungmu. Bayangkan, siapa nggak takut ya? Siapa nggak takut? Misalkan diserang dengan berita semacam itu, gitu ya. Jadi dengan ancaman semacam itu. Kemudian itu ternyata berlanjut juga di 2019 terakhir kemarin. Dan ini belum termasuk local election, gitu ya, tentang pilkada-pilkada yang jumlahnya itu mungkin ratusan. Ya, jumlahnya itu mungkin ratusan. Kalau saya lacak misalnya dalam topik riset saya itu ternyata sebetulnya sudah muncul gejala semacam ini itu sejak 2007, 2008.
Waktu itu ada beberapa pilkada, dan saat itu kandidat-kandidat itu sudah mulai dikepung dengan isu-isu yang ngawur, misalkan si A itu keturunan komunis misalkan. Ya nggak ada, datanya nggak ada, tapi media menelan rumor itu dan kemudian dikemas sebagai berita dan dikasih jurus ya. Salah satu jurus media menghindar dari pasal itu adalah tanda tanya, diberi tanda tanya gitu. Misalkan Randy anak PKI tanda tanya, seolah-olah mempertanyakan gitu. Padahal sebetulnya dalam saat yang sama dia memframing saya sebagai keturunan PKI. Ya, ini nanti kita akan bahas dalam 1-2 contoh berikutnya. Nah, kenapa kemudian kita bertanya-tanya begini, kenapa gejala ini muncul ya? Kok nggak dari dulu-dulu? Kok nggak dari dulu-dulu? Satu itu tadi, karena ini dimediasi oleh satu teknologi yang sangat murah, tetapi impactful, ya, yaitu internet. Nah, orang cenderung menggunakan disinformasi politik, membayar ya dalam tanda kutip media-media partisan untuk berpihak kepadanya dan menyebarkan berita-berita palsu, itu karena memang by research disinformasi itu sangat mempengaruhi image rival politik, ya, sangat mempengaruhi image rival politik. Dia elektabilitas itu bisa terjun bebas itu. Kamu yang misalkan awalnya dikesankan sebagai seseorang yang bermoral, gitu ya, berpeci misalnya, atau kelompok milenial yang progresif misalkan ya. Kemudian ternyata tiba-tiba ada kabar bahwa Mas Randy itu sebetulnya Cina misalkan. Ya, itu dalam konteks politik Jawa ya, sangat sensitif isu itu. Meskipun saya tidak punya garis darah ke sana gitu, tetapi dengan cara semacam itu maka Anda akan jatuh. Itu riset sudah menunjukkan memang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah dia membelah pemilih, membelah masyarakat. Sekarang ini definisi masyarakat Indonesia itu kalau bukan kampret ya cebong. Kayak saya misalkan mengkritik Jokowi ya, saya otomatis jadi kampret. Kalau kemudian saya memuji bahwa iya pembangunan Jokowi itu sangat progresif, kelompok seberang akan mencibir saya sebagai cebong gitu ya. Nah, ini gimana kemudian menjelaskan fenomena semacam ini ya. Itu disinformasi itu sampai seperti itu, membelah masyarakat itu ya. Sampai seperti itu. Kemudian nah ini yang saya maksud tadi, informasi palsu ya, sekalipun informasi tersebut sudah dikoreksi, itu tidak bisa 100% mengembalikan citra dari kandidat gitu ya, nggak bisa. Tidak bisa. Meskipun Jokowi puluhan kali mengklarifikasi bahwa dirinya bukan keturunan komunis, faktanya itu 12% ya, voters itu percaya bahwa dia masih komunis. Bayangkan. Ya, meskipun nggak ada buktinya. Jadi orang sangat dimabuk disinformasi itu real itu. Itu real. Itulah kenapa teori konspirasi, nah ini di poin terakhir, teori konspirasi itu tumbuh subur dalam iklan-iklan politik kita ya. Mutakhir misalkan saya ambil contoh di luar politik misalkan tentang COVID-19 misalkan. Berapa teori konspirasi di sana. Dan lamat-lamat orang terbujuk juga, ada juga yang terbujuk. Wong saya aja kadang-kadang terbujuk kok. Misalkan ya nggak usah jauh-jauh deh, saya aja kadang-kadang juga tergoda bahwa jering itu jangan-jangan benar loh jering itu. Ya, siapa yang tahu ya? Jangan-jangan memang WHO itu antek global, nah misalkan. Jadi ada keraguan-raguan semacam itu. Berikutnya, saya cepat saja. Ini contoh ini dari Barack Obama ini. Kalau teman-teman misalkan akses di YouTube ya, debat capres saat itu Obama versus John McCain. Itu sering sekali John McCain itu ketika berdebat dengan Obama itu dia menyebut nama lengkap Obama, Barack Hussein Obama, gitu ya. Kenapa? Karena saat itu santer sekali rumor bahwa Obama ini bukan orang Amerika. Gitu ya. Padahal syarat menjadi presiden itu harus orang Amerika. Ini bukan orang Amerika. Disebut berkali-kali itu oleh John McCain bahwa nama lengkapnya ya Barack Hussein Obama itu kan nama yang sangat bukan Amerika ya. Dan orang-orang termakan itu. Banyak sekali yang percaya rumor bahwa Obama itu bukan
kendati pun demikian, setelah dirilis sertifikat birth certificate-nya si Obama ini, juga nggak banyak yang kemudian berhasil mempercayai, oh ternyata yang dulu itu salah ya, yang ini yang benar itu enggak. Next. Ini terlalu kompleks karena waktu tinggal 5 menit. Next. Ya, kemudian bagaimana mengatur atau meregulasi disinformasi itu ya. 3 poin di atas itu kondisi-kondisi yang dibutuhkan, dan saya menolak untuk bicara atau menghindari untuk bicara normatif ya. Misalkan clear political will ya, kemauan politik yang kuat itu seperti konyol ya saya bicara tentang itu dalam konteks sekarang. Jadi dilewati saja. Kemudian ada business model reform. Itu adalah bahwa sekarang ini media tidak bisa tidak bergantung sekali pada iklan gitu. Sehingga kemudian clickbait ya dan sebagainya yang berhubungan dengan model jurnalisme terkini itu menjadi pilihan, seolah-olah menjadi pilihan satu-satunya. Ya, kemudian approach-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, dan ini beberapa sudah dipraktikkan. Misalkan tadi Mbak Mufti berbicara tentang fact checking ya. Jadi memang ada sekarang portal-portal berita ya yang sudah mempraktikkan ini. Apakah betul statement semacam ini, misalnya statement A itu apakah berdasarkan fakta atau tidak? Itu sudah dipraktikkan. Tetapi aspek-aspek yang lain saya kira masih sangat kurang. Misalkan tentang transparansi berkaitan dengan asal informasi. Nah, ini nanti kita akan lihat di slide berikut. Kemudian ada diversity of information. Nah, ini contohnya misalkan satu fakta dengan narasi yang hampir sama, itu bisa ditemui di belasan portal berita. Jadi seolah-olah tidak ada pandangan alternatif gitu ya, semuanya sama. Kemudian penggunaan AI, artificial intelligence, itu juga belum dilakukan pada konteks sekarang, atau kalaupun dilakukan sangat terbatas. Next. Nah, problemnya adalah di Indonesia itu yang ngatur disinformasi ini bagaimana. Ada memang tadi terobosan yang coba dibikin dan sudah dimention Mbak Mufti adalah melakukan sertifikasi jurnalis ya, atau sertifikasi media gitu ya dari organisasinya yang dilacak. Tetapi itu pun tidak menyelesaikan soal gitu ya. Masih ada banyak sekali problem di sana. Misalkan tentang bagaimana aturan tentang iklan politik. Ya, memang sudah diatur dalam PKPU itu, peraturan KPU. Memang sudah diatur, tapi itu tidak komplit dan tidak selesai. Misalkan ngurusi buzzer gimana itu? Bagaimana kemudian kita menyelesaikan dilema dari buzzer. Buzzer itu kan menggantikan profesi jurnalis. Anda bayangkan misalkan teman-teman ya, coba cari itu banyak sekali, mungkin ratusan bahkan ribuan berita yang sumber datanya itu lambe turah. Ya, bayangkan. Jadi kalau sudah fenomena itu diangkat lambe turah, itu jadi berita itu. Kemudian liputan6.com meliput, kemudian detik.com meliput. Ini bayangkan betapa runyamnya ya fenomena-fenomena semacam ini. Kemudian clickbait journalism, media partisanship, bagaimana ngaturnya kita nggak tahu. News quality juga sama, meskipun ada gatekeeper dan sebagainya, Dewan Pers tidak bisa ngapa-ngapain menurut saya dalam konteks ini. Nanti saya akan tunjukkan. Rules for bots juga kita nggak tahu. Nanti dilanjut diskusi aja, waktu saya habis. Berikutnya slide terakhir, mudah-mudahan. Nah ini contoh nih. Ini berita valid ini. Ya, diterbitkan tahun 2014 oleh okezone.com. Ya, teman-teman sempatkan baca ya, skimming aja cepet-cepetan. Ini tentang seorang ahli politik gitu ya, dari Pusat Kajian Politik Islam dan Pancasila, namanya Habib Alatas, yang bercerita bahwa revolusi mental itu gagasan komunis. Coba teman-teman perhatikan, berita semacam ini itu fatal sekali sebetulnya dalam semua kaidah jurnalisme. Ini gagal, gitu ya. Dia tidak memverifikasi. Coba Anda lihat jurnalisnya tidak memverifikasi. Kemudian yang kedua, dia tidak menghadirkan narasumber tandingan, gitu ya. Kemudian lagaknya dia juga tidak tahu apa dan bagaimana itu sebetulnya komunis. Kemudian jadilah berita ini.
Nah, ini kacau sekali. Bayangkan jurnalisme yang sudah masuk dalam konteks disinformasi politik itu berhasil mengaburkan apakah ini berita, apakah ini sampah. Itu sudah sangat kabur gitu ya, sudah sangat kabur. Pada satu sisi kita bisa bicara loh yang diberitakan ini fakta, betul. Bahwa pengamat itu bicara A, B, C, D, E itu fakta. Faktanya adalah pengamat itu bicara, tetapi substansi pembicaraannya kita tidak bisa uji. Jurnalis seolah-olah lepas dari tanggung jawab itu. Saya kira itu teman-teman sudah diperingatkan oleh Mbak Sekar untuk berhenti. Ada beberapa slide sebetulnya lagi, tapi kita potong di sana, kita lanjut diskusi saja. Terima kasih.